Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Anjar. Saya mahasiswi semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Saat ini saya akan membawakan materi tentang etika hubungan sosial antar penganut agama Islam. Di dalam masyarakatlah manusia mengembangkan hidupnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan membangun peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, manusia saling memerlukan satu sama lain, apapun status keadaannya sebagai makhluk sosial. Tentunya manusia selalu hidup bersama dalam interaksi dan interdependensi dengan sesamanya. Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bersama tersebut, di dalam masyarakat terdapat aturan, norma atau kaidah sosial sebagai sarana untuk mengatur roda pergaulan antar warga masyarakat dalam rangka mengembangkan sifat sosialnya tersebut. Manusia selalu menghadapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dekat dengan nilai-nilai. Itulah sebabnya, selain ada agama, hukum, politik, adat istiadat, juga ada akhlak moral, dan etika. Etika pertama adalah etika bertoleransi Islam secara harafiah. Dimaknai tunduk, patuh, dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Jadi, berdasarkan pemaknaan di atas, sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa memberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan, dan memberi rasa aman kepada orang lain, atau yang disebut dengan toleran. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi, suku budaya yang cukup beragam, dan bahasa daerah yang cukup banyak. Maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Namun, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini masih banyak terjadi gejolak sosial yang timbul dari akibat kurang bisa menegakkan sikap toleransi, khususnya sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi Islam, sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama, karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Toleransi atau as-samahah dalam artian bahasa Arab adalah konsep modern atau menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama, termasuk agama Islam. Konsep toleransi atau saling menghormati dan menghargai dalam pandangan Islam mengandung konsep rahmatan lil alamin. Sekalipun Al-Quran tidak tegas menjelaskan tentang saling menghormati dan menghargai, namun banyak ditemui beberapa tema yang terkait dengan ini, di antaranya rahmat dan kasih sayang, atau memaafkan. Quran Surah An-Nur ayat 22, Al-Saf atau berlapang dada. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 89,
al-salam atau keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Al-Ad atau keadilan, Al-Ihsan atau kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90 dan Al-Tauhid yang berakna menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Sikap toleransi dan tidak menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Bahkan sikap toleran harus dimulai dari diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang seperti demikian seringkali dirumuskan dengan istilah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya, Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ghair al-Muslim fil Mujtama al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu keyakinan bahwa manusia itu hakikat, penciptanya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela perbuatan dolim meskipun terhadap kafir. Yang kedua, etika solidaritas. Islam mengajarkan kepada kita agar menjaga solidaritas antar umat dan membantu sesama yang sedang membutuhkan dengan cara saling membahu dalam memikul beban, saling menopang menghadapi krisis dan problematika. Apa sih yang dimaksud dengan solidaritas sosial? Solidaritas sosial adalah komitmen anggota masyarakat untuk saling membantu saudara atau sesama yang membutuhkan. Ini adalah salah satu pilar yang menjadi dasar struktur masyarakat Islam di mana-mana. Islam memandang masyarakat sebagai kesatuan insan yang berhubungan dengan penuh kasih sayang dan memandang insan di dalam masyarakat harus mendapatkan kehidupan yang layak dengan martabat kemanusiaannya. Islam tidak memperbolehkan ada seseorang di dalam anggota masyarakat menderita rasa kelaparan dan kesakitan, sementara yang lain hidup makmur. Mengapa? Karena di dalam Islam, umat muslim ibaratkan seperti satu tubuh. Rasulullah bersabda, perumpamaan kaum muslimin dalam rasa kasih sayang adalah ibarat tubuh yang satu. Apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka beradanglah bagian tubuh yang lain, sehingga terasa demam dan susah tidur. Terdapat 2 bentuk solidaritas yang ada di dalam masyarakat Islam, yaitu solidaritas moral dan solidaritas finansial. Solidaritas moral yaitu perasaan persaudaraan antara seseorang muslim
dan seluruh umat muslim yang lain. Kemudian, bentuk dan wujud dari solidaritas moral yaitu bersukacita atas kegembiraan, kesedihan, dan rasa sakit yang dirasakan oleh sesama muslim. Sampai seseorang muslim mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan solidaritas finansial yaitu pengeluaran uang dan menyediakan waktu untuk saling membantu siapapun yang membutuhkan. Ini adalah bentuk dan wujud dari solidaritas finansial. Tujuannya yaitu agar mengatasi kesusahan sesama muslim. Kedua jenis solidaritas ini yaitu berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu jaminan terbesar untuk kelanjutan dan kelestarian rasa solidaritas antara masyarakat Islam, di mana seseorang muslim ketika membantu seseorang yang membutuhkan, yaitu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya bahwa kebaikan yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dirugikan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Solidaritas sebaiknya dilakukan mulai dari lingkaran yang paling kecil, yaitu keluarga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Quran Surah Al-Anfal ayat 75. Keluarga harus saling membantu satu sama lain. Di dalam Islam, sedekah yang paling utama yaitu sedekah kepada keluarga. 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang-orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, lingkaran solidaritas meluas tidak hanya di lingkungan keluarga, akan tetapi juga melibatkan semua anggota masyarakat, dan untuk mencapainya, Islam mewajibkan ibadah-ibadah yang bertujuan untuk menguatkan solidaritas itu sendiri. Salah satunya yaitu zakat. Islam juga mewajibkan banyak transaksi keuangan untuk mencapai solidaritas dan memperkuat solidaritas terhadap masyarakat Islam, seperti sumbangan sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain. Solidaritas dalam Islam tidak hanya sebatas pada sesama muslim saja, akan tetapi meluas termasuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, meskipun dia adalah seorang non-muslim. Kesimpulannya, kita sebagai umat muslim sebisa mungkin harus berusaha menunaikan tugas-tugas kemasyarakatan di tengah-tengah kaum muslimin. Apabila kita sudah melakukannya, berarti kita telah mengimplementasikan apa yang disebut dengan solidaritas sosial. Sebagai seorang muslim, kita harus saling menanggung antar sesama, dan ini adalah suatu keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Etika saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga ini, etika saling menghormati dan menghargai. Dunia pasti penuh dengan perbedaan. Manusia yang tak bisa hidup sendiri perlu menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai untuk dapat menghargai satu sama lain. Dengan saling menghormati dan menghargai, tercipta rasa saling menghargai dan menghormati sesama. Tanpa saling menghormati dan menghargai, toleransi akan banyak merugikan kehidupan. Sikap saling menghormati dan menghargai adalah
cara untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan saling memahami, sehingga menghasilkan solusi terbaik di dalam Islam. Istilah saling menghormati dan menghargai pada dasarnya tidak semata-mata selaras makna dengan kata toleransi, karena saling menghormati dan menghargai memberi arti memberi dan mengambil. Saling menghormati dan menghargai lebih menekankan pada tindakan tuntutan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Orang yang melakukan saling menghormati dan menghargai dalam Islam dinamakan mutasamihin, yang berarti pemaaf, penerima, menawarkan, pemurah, sebagai tuan rumah kepada tamu. Fungsi saling menghormati dan menghargai adalah membuat para pelakunya semakin memiliki banyak saudara, karena sikap rendah hati dan mudah menghargai pendapat orang lain. Saling menghormati dan menghargai memberi manfaat bagi perdamaian dan kerukunan masyarakat. Saling menghormati dan menghargai akan mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia. Saling menghormati dan menghargai juga membuat segala urusan dan kesulitan yang dilakukan lebih mudah diselesaikan. Saling menghormati dan menghargai juga membuat suasana lebih akrab antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan saling menghormati dan menghargai akan muncul sikap kebiasaan saling menghormati perbedaan pendapat. Dalam Islam, ada beberapa dalil tentang toleransi atau saling menghormati dan menghargai. Ajaran Al-Quran tentang toleransi dapat ditelusuri dari penjelasannya tentang keadilan, kebajikan, dan perdamaian. Berikut dalil yang menggambarkan sikap toleransi dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan ketakwaan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari kesalahan, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lainnya tentang toleransi juga tertuang pada Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin, satu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sikap saling menghormati dan menghargai juga mengajarkan kepada manusia tentang toleransi antar umat beragama sebagai makhluk sosial. Tentu makhluk sosial harus saling menghargai dan saling membantu antara umat beragama tanpa memandang latar belakang dalam pelaksanaannya. Orang yang melakukan tindakan saling menghormati dan menghargai ini tidak sepatutnya menerima saja sehingga menekan batasan hak dan kewajibannya sendiri. Dengan kata lain, perilaku saling menghormati dan menghargai dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah. Toleransi adalah prinsip dasar Islam. Saling menghormati dan menghargai adalah kewajiban agama dan moral. Saling menghormati dan menghargai tidak berarti kurangnya prinsip atau kurangnya keseriusan tentang prinsip seseorang. Kadang-kadang disarankan agar orang-orang bersikap toleran terhadap hal-hal yang tidak mereka pedulikan, tapi ini tidak terjadi dalam Islam. Kesimpulannya, etika merupakan suatu gambaran diri seseorang
orang dapat menilai yang lainnya. Salah satunya dapat dilihat etikanya. Ketika seseorang senantiasa bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut dapat dinilai sebagai orang yang beretika baik. Begitu juga sebaliknya. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah dari beberapa pendapat para musyafir, yaitu dari Al-Iman Abu Fidah, Ismail Ibnu Katsir, Ad-Dimashqi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan M. Quraisy, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia dilarang saling mengolok-olok satu sama lain, terutama sesama muslim, mengejek diri sendiri, memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk, bergunjing, berburuk sangka, serta mencari kesalahan orang lain, karena manusia diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, tolong-menolong, karena manusia yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu pendidikan menjunjung tinggi kehormatan sesama muslim, pendidikan berprasangka baik agar tercipta persaudaraan yang harmonis, dan senantiasa menjaga kepercayaan sesama manusia, terutama sesama muslim. Pendidikan ta'aruf sehubungan dengan berprasangka baik. Ta'aruf adalah salah satu jalan agar tidak terjadi buruk sangka, agar saling menjalin komunikasi yang baik dan menjaga silaturahmi, serta pendidikan taubat, yaitu mengajarkan setiap manusia agar senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Aplikasi dari pendidikan etika sosial yaitu melihat dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman Al-Quran, maka dapat dilihat terjadinya penurunan moral. Contohnya, banyak orang yang ingin dihormati tetapi tidak mau menghormati orang lain. Banyak pula permusuhan antar manusia. Dengan demikian perlu diadakan penanaman pendidikan dalam bermasyarakat sejak dini, dengan harapan setiap manusia dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari dan dapat mengetahui hakikat dalam kehidupan bermasyarakat. Saran-saran saya dari hasil kesimpulan di atas, maka saya ingin memberikan saran yang diharapkan bisa dijadikan bahan masukan untuk lebih mengembangkan pendidikan dalam bermasyarakat. Yang pertama, dalam pendidikan bermasyarakat perlu pembinaan lebih tentang cara menghormati sesama manusia, terutama sesama muslim, dan harus ditanamkan sejak kecil. Lebih mudah dalam bersilaturahmi tanpa membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, karena semua di hadapan Allah sama. Yang ketiga, sebagai muslim hendaknya senantiasa berbuat baik terhadap sesama, yaitu menghindari hal-hal negatif yang dibenci oleh Allah, misalnya menggunjing, berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Yang keempat, harapan saya terhadap semua pendidikan, baik guru, orang tua, serta masyarakat, agar menanamkan pendidikan terhadap putra-putrinya dalam bermasyarakat sejak dini, supaya sering berkembangnya zaman, berkembang pula persatuan dan kesatuan antar manusia, terutama antar umat muslim. Demikian materi yang saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.